Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Gratis, itu gratis, tinggal ditekan aja, di subscribe. Terus tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru menonton, ya silahkan. Saya buat video apa adanya, sekali lagi nggak pakai pakai teknologi yang mumpuni. Yang penting apa yang saya buat, video yang saya buat bisa mengedukasi kalian, teman-teman semua di sana yang baru mengalami atau baru menemukan channel saya. Silahkan di like, di komen, di subscribe, terus silahkan ditonton, dipahami, dipraktekkan. Semoga apa yang kalian inginkan sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, dan dijabah Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, menjalani hidup lebih baik setiap harinya, amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang baru mengalami sakit, apa saja pantangan baik makanan dan minuman, dan apa yang harus dilakukan setiap harinya, ya kan? Pantangan makanan minuman yang baru mengalami sakit. Nah, itu sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya. Bu, mari Bu. Siang terus siang. Ya Ibu. Ya, lagi di depan rumah, ya biasalah tetangga, jalur ramai, ya sudah kita nikmati saja. Jadi pengalaman saya, kalau baru mengalami sakit, teman-teman yang baru mengalami sakit, makanan dan minuman apa saja pantangannya. Kalau bagi saya itu misalnya makanan, ya kan, yang pasti itu pedas, ya kan, padas itu akan membuat asam lambung gasnya cepat naik, juga mengiritasi dinding lambung karena pedas itu terlalu keras, ya kan, di dinding lambung itu. Nah, itu pedas, asam, ya kan, pedas, asam, dan lemak tinggi itu juga kalau bisa dihindari dulu lah kalau baru mengalami sakit. Sekali lagi, yang baru mengalami sakit itu pedas, asam, lemak tinggi itu dihindari dulu. Terus misalnya kayak makanan Padang, santan, terus sambal yang itu ya asam, misalnya mangga muda, cuka, pokoknya yang asam hindari dulu. Terus coklat, ya kan, coklat itu juga memicu gas atau asam lambung kita naik. Kopi, terutama juga yang suka kopi itu dihindari dulu lah, kopi. Terus selanjutnya itu makanan yang susah dicerna, dalam arti susah dicerna itu ya karena kalau makanan keras itu kan harus membutuhkan asam lambung yang besar. Nah, itu kalau makanannya keras memerlukan proses yang lama di lambung kita, nah itu asam lambung kita bekerja lebih keras dan itu memerlukan asam lambung yang lumayan banyak. Jadi lebih baik menghindari makanan yang keras, misalnya daging-dagingan yang digoreng, terus misalnya ayam goreng yang terlalu keras. Pokoknya makanan yang keras, misalnya kayak keripik-keripik atau apa, ya udahlah dihindari dulu. Nah, selanjutnya kalau minuman itu minuman itu yang pasti soda, ya kan, soda itu dihindari lah. Kalau bagi kayak kita yang mengalami asam lambung GERD itu, soda itu akan sangat memicu cepat asam lambung akan naik. Soda, kopi, ya kan, terus kayak boba kayak begitu, terus yang mengandung minuman dingin, es, nah itu cepat itu kalau minuman seperti itu tuh. Sepengalaman saya itu soda,
kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta itu dihindari. Kopi. Kalau teh itu kan kafeinnya memang bisa memicu asam lambung, tapi boleh, tapi nggak usah terlalu pekat teh itu. Ya berapa misalnya teh celup ya berapa celupan, jangan terlalu pekat, ya udah cukup seperti itu, dan jangan sering juga. Yang selanjutnya itu apalagi ya sepengalaman saya itu ya, minuman itu soda, kopi, teh, terus terlalu manis, sugar yang terlalu manis misalnya kayak boba, terus cappuccino cincau lah seperti itu ya, dan minuman es teh manis lah, es teh solo lah seperti itu, hindari dulu lah. Cappuccino cincau lah, yang pokoknya minuman yang terlalu manis, mengandung kafein tinggi. Kopi, soda, hindari dulu. Nah, makanan apa saja yang cocok dan minuman apa aja yang cocok kalau baru mengalami sakit? Nah, itu yang pasti emang rebusan. Itu paling pas, rebusan. Misalnya telur rebus, putihnya aja, jangan kuning ya kan, putihnya aja. Kalau kuning itu kan itu memicu juga gas asam lambung. Putihnya aja. Terus nasi itu netral, kalau saya netral nasi itu. Kalau kentang itu ya kurang lah ya kan. Kalau yang sayuran mengandung gas itu ya kayak kentang, brokoli, terus kol itu dihindari dulu. Lupa tadi ya kan, makanan tuh ya sayuran ya itu. Terus buah itu nggak semua buah juga cocok. Silahkan, setiap orang beda-beda ya kan, setiap orang beda-beda. Tapi pakemnya itu, kalau sayuran ya kayak kol, kentang, terus brokoli yang sejenisnya, itu memicu gas asam lambung kita meningkat. Nah, cocoknya apa? Kalau sayuran tuh labu siam direbus, terus tumis, sayur sop, wortel, sedikit kentang, sama labu siam rebus boleh. Sawi itu jangan terlalu banyak lah, secukupnya aja. Yang netral itu bagi saya, pengalaman saya itu wortel, labu siam, buncis, itu netral di lambung saya. Dan banyak juga influencer yang menyebut itu sayuran yang paling netral juga buat penyakit yang baru mengalami asam lambung, yaitu labu siam. Potong kecil-kecil, direbus agak lembek, lebih nyaman dikunyahnya. Terus wortel, kentang. Nah, selanjutnya kalau itu nasi ya kan, telur putih rebus, telur rebus putihnya aja. Terus selanjutnya kalau makanan misal kayak tempe atau tahu, itu terserah, itu setiap orang berbeda-beda. Dalam arti berbeda-beda, ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau saya dulu tahu kurang nyaman, tapi kalau tempe malah cocok. Nah, itu digoreng boleh lah, sesekali digoreng ya kan. Nah, itu ada yang nggak cocok, terlalu banyak gorengan juga nggak bagus, minyak-minyakan itu. Nah, itu minyak-minyakan juga nggak bagus, tapi selebihnya dulu saya rebus. Memang nggak lama ya kan, untuk lambung kita mungkin ada yang teriritasi, ada luka sedikit. Nah, itu memerlukan, kalau asam lambungnya terlalu keras terus mengiritasi, makanan berminyak, pedas, santan, berlemak, minuman yang Coca-Cola itu akan tambah lukanya itu nggak sembuh-sembuh, mungkin ya kan, mungkin bisa lebih parah lagi seperti itu. Makanya menghindari makanan-makanan yang memicu gas asam lambung kita meningkat. Mungkin ada iritasi, biar nggak tambah iritasinya meluas seperti itu. Jadi sekali lagi, makanan yang cocok setiap orang berbeda-beda, tapi pakemnya seperti itu. Misalnya sayuran labu siam, wortel, sayur sop itu cocok tanpa kol. Terus buncis, kalau toge itu ya boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Yang sayuran hijau dulu saya bayam nggak cocok. Pokoknya dicoba dulu, tapi pakemnya sekali lagi yang saya bilang itu, yang mengandung gas tinggi dihindari dulu. Misalnya kayak brokoli, kembang kol, itu dihindari dulu. Nah, kalau lauknya itu sekali lagi tempe, tahu silahkan dicoba. Kalau mau digoreng jangan terlalu banyak, yang digoreng itu penyedap aja biar nikmat makannya. Terus ditambah ikan goreng boleh, itu kembung, saya dulu selalu ikan kembung ya kan. Terus kalau ayam juga
saya bagian paha yang lembut itu di sayur sop aja, dicampur sayur sop bagian paha itu nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, tapi kalau daging itu kan keras, akan menimbulkan gas lambung kita meningkat, nah itu malah nggak nyaman seperti itu. Yang nyaman itu ya sekali lagi tahu, tempe, silahkan mau direbus, digoreng, jangan terlalu banyak gorengan untuk sementara. Telur rebus putihnya aja, ikan goreng atau ayam di sop bagian paha, nah itu lembut, silahkan. Nah kalau minuman itu yang cocok, minuman itu manis secukupnya, itu ya air gula sedikit aja gulanya kalau memang perlu, karena kadang asam lambung menimbulkan lelah dan bikin lemas, itu perlu air gula. Silahkan minum air gula putih aja, tapi air hangat ya, air hangat, tapi nggak usah terlalu banyak. Kalau saya sekarang senangnya minum madu aja, tapi nggak terlalu banyak. Dulu ya 1 sendok teh 2 kali, pagi dan sore sebelum sarapan pagi, sore itu ya sebelum makan malam, itu udah 2 kali 1 sendok teh, nggak 1 sendok makan, nggak terlalu banyak. Dicari madunya yang cocok, sekali madunya yang cocok, nggak setiap madu sama. Saya dulu pakai madu Asifa, sekali di Alfamart atau di online silahkan, itu cocok. Kadar madunya itu bagus, mungkin itu hampir 90% kadar madunya. Asifa, saya bukan berpromosi, tapi itu dari penelitian dari sosial media juga menyatakan kalau madu Asifa itu bagus, seperti itu. Jadi kembali lagi, pantangannya silahkan yang sudah saya sebutkan, makanan, minuman, terus minuman apa saja yang cocok. Kalau sekali lagi, kalau minuman itu air hangat itu udah paling bagus, atau air netral aja lah, ya kan, air putih netral. Untuk sementara sesekali teh boleh sesudah makan tehnya itu, ya. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi hari ini. Semoga yang baru menemukan channel saya, teman-teman yang baru mengalami sakit, semoga kalian paham, dipraktekkan, dipahami. Semoga apa yang kalian inginkan sembuh, sehat, bisa menjaga asam lambungnya, apalagi yang udah terkena anxiety itu, ditambah gejala reumatis, bisa meredakan asam lambungnya, bisa mengontrol pikirannya dan fisiknya, saraf-saraf lambungnya kembali sehat, pikiran kembali kuat, sehat, normal kembali seperti sedia kala. Oke, salam sehat, salam beriman, bersyukur dan berdoa, mental dikuatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.